Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Berjumpa lagi dengan saya Chandra Jugo dalam program Takjil Intelektual ISNU Kabupaten Malang. Apa kabar pemirsa Takjil Intelektual? Semoga kita tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah tema, yakni keluar negeri adalah sunnah. Benarkah? Untuk membahas tema ini telah hadir bersama kita seorang narasumber. Beliau adalah bernama Gus Helmi Nawali. Gus Helmi ini adalah seorang ketua bidang lembaga tinggi di Pondok Pesantren An-Nur 2 Al-Murtado Bululawan. Baiklah, tak usah berpanjang lebar lagi, kita akan langsung berdiskusi dengan beliau terkait tema hari ini, yakni keluar negeri adalah sunnah. Untuk itu, mari kita sapa beliau, Gus Helmi. Gus Helmi, apa kabar Gus? Saya, luwe. Untuk diketahui, sahabat Takjil Intelektual, beliau ini adalah termasuk mentor saya, guru saya dalam bidang permediaan. Saat itu saya belajar, beliau ini seorang founder ya, Pesantren Cahaya. Sahabat Takjil Intelektual bisa mengaksesnya di YouTube ada, di Instagram ada, itu Pesantren Cahaya. Terus saya belajar dengan beliau banyak sekali tips dan trik pengelolaan media. Tapi hari ini kita tidak membahas itu, kita akan membahas apakah benar Gus, itu keluar negeri itu sebagai bentuk dari sunnah Rasul. Oke, jadi begini, kalau di dalam Al-Quran itu ada sekian ayat yang memang menjelaskan tentang bepergian. Biasanya Al-Quran itu memakai beberapa diksi. Ada yang siru itu fi'il amar, saro yasiru, siru itu fi'il amar. Fasiru itu sama. Awalam yasiru famsu fi manakibiha wa kulu min rizki, dan seterusnya. Cuma kan begini, tidak serta-merta kalau itu kalimat perintah di dalam Quran langsung dimaknai sebagai kewajiban atau paling tidak kesunahan. Yeah. Tidak serta-merta begitu gitu loh. Itu prosesnya butuh perenungan, perbincangan, butuh pendalaman gitu loh. Tidak serta-merta karena di Quran diperintah siru fil ardi, maka berarti wajib gitu. Kalau berarti wajib ke luar negeri atau paling tidak sunnah. Tidak seperti itu. Kalau hukum asal, kalau kita mau membahas tentang keluar negeri itu kan berarti kita membahas tentang safar. Ya. Paling tidak safar lah, perjalanan ya. Safar ke luar negeri. Kalau hukum asal safar itu kan mubah. Jadi safar itu hukum asalnya adalah mubah. Diperbolehkan saja gitu. Kecuali nanti ada faktor-faktor yang kemudian mempengaruhinya. Itu maka nanti bisa berubah hukum perjalanan itu tadi. Nah, gimana dengan keluar negeri? Keluar negeri menurut saya pada dasarnya bukan sunnah Rasul. Nabi misalkan Nabi melakukan perjalanan ketika masih muda, umur 12 atau masih umur belia, itu kan di luar, jauh sebelum beliau menjadi Rasul kan, belum menjadi Rasul itu. Atau kemudian beliau melakukan perjalanan dagang. Itu sebelum menjadi Rasul. Nah, setelah menjadi Rasul, apakah beliau melakukan perjalanan keluar? Ya tentu melakukan perjalanan, tapi ada urgensinya, ada spiritnya, ada motivasinya. Tidak hanya sekedar perjalanan, tapi ada tujuan. Jadi kalau saya pilah-pilah itu lebih enaknya jadi dua, Mas. Jadi safar itu jadi dua. Safar tolab itu mencari, bukan hanya ilmu. Safar tolab, safar dalam rangka dia mencari sesuatu. Bisa ilmu, bisa berdagang, ya bisa misalkan mencari wawasan, mencari referensi, studi banding, itu safar tolab. Yang kedua safar harop itu lari. Dia melakukan perjalanan ke luar negeri karena dia lari. Lari dari apa? Diancam orang. Atau kalau bahasa kita hijrah lah. Ya, hijrah itu. Paling tidak kan kalau kita
klasifikasi semua perjalanan kita baik di dalam dan luar negeri itu ya dua ini mengandung unsur dua ini. Jadi ada unsur Tolapnya atau unsur harobnya. Nah, kalau unsur tolap misalkan, unsur tolap itu banyak. Kita mencari ilmu. Bagaimana mencari ilmu ke luar negeri? Ya boleh saja. Tapi itu bukan sebuah kewajiban. Kemudian wajib mencari ilmu di luar negeri. Ya kasihan pondok-pondok di dalam nggak payung. Kalau kondisinya pas-pas-pasan ya. Kalau pas-pasan ya jangan lah ya. Lebih baik tidak ya. Iya. Cuma kan memang kalau misalkan dalam kondisi sekarang negara kita ya. Saya di pondok ini karena kebetulan saya membawai lembaga tinggi di pondok. Saya memotivasi teman-teman, meskipun di pondok ini ada sekian macam pendidikan, saya tidak melarang kalian untuk keluar negeri. Silakan. Gimana gue? Saya tidak punya uang. Loh, ada LPDP, beasiswa banyak ada sekali. Beasiswa apa Pemprov, Dari PBNU juga ada. PBNU ada, banyak. Yang penting mau apa enggak gitu. Silakan. Nah, itu yang tolabul ilmi ya. Kemudian yang mencari rezeki. Mencari rezeki ke luar negeri. TKI itu termasuk. Tidak apa-apa, silakan. Tapi dengan catatan dia tidak mengabaikan keluarganya. Tidak kemudian apa ya, cari uang di luar negeri terus keluarganya ditinggalkan, nggak diopeni, itu tidak bagus juga. Makanya kalau di dalam hadis itu dikatakan di antara kebahagiaan orang itu ada 4 hal ya. Yang salah satu adalah ayyakuna rizquhu fi baladi. Rizkinya itu di daerahnya sendiri. Di lingkungannya Mas. Iya kayak Mas Chandra apa mencari pekerjaan dan mencari penghasilan di daerah sendiri dengan keluarga dekat itu kan lebih diutamakan itu. Lebih enak, lebih nyaman. happy gitu, lebih nyaman ketimbang kita harus keluar negeri jauh dari. Bisa ketemu istri setiap hari. Oh iya. Kalau mau ketemu istri itu harus naik pesawat dulu, aduh susah itu gitu. Itu yang tolabul maisah ya, mencari harta, mencari kehidupan dan seterusnya. Bisa juga kalau di dalam ayat-ayat Quran itu kan perintah untuk siru itu, anjuran untuk melakukan perjalanan itu adalah untuk mempelajari kehidupan peradaban yang lain. Iya. Jadi kalau kita lah istilah studi banding itu ya memang dulu disuruh studi banding. Cuma kalau studi banding itu ya harus yang rapi, yang jelas. Jangan kemudian sudah dibiayai oleh negara. Kalau studi banding banyak travelingnya. Studi banding traveling pulang nggak ada apa-apa. Nah itu yang gawat itu. Saya di sini teman-teman juga ada studi banding. Kalau mau studi banding saya bilang mau studi banding gimana rencana kamu di sana gimana? Apa yang mau buat tim semua. Ini bagian. Pulang nanti lapor ke saya. Progresnya gimana ke pondok? Untuk pengembangan pondok. Yang rekreasi jadi utama. Lah iya gitu loh. Lah kalau untuk sekedar traveling, healing itu ya mubah lah. Mubah ya. Tidak kemudian Sunnah itu kayak terlalu ya kasihan yang nggak punya uang. Sunnahnya kemahalan. Lah terus juga ada tolabul ada safar itu yang memang menjadi syariat ya, kayak misalkan melakukan perjalanan umroh, haji atau ketiga masjid yang dalam hadis la tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak diperkenankan untuk melakukan perjalanan jauh kecuali ketiga masjid ya, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Itu memang dianjurkan karena apa? Kalau di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat. Kalau di Masjid Nabawi itu 1.000 kali lipat. Di Masjidil Aqsa 500 kali lipat. Nah, cuma teman-teman di sebelah memaknai hadis ini agak keliru. Teman-teman sebelah. Jadi teman-teman sebelah memakai hadis ini kemudian melarang ziarah kubur, melarang ziarah ke Kanjeng Nabi dan seterusnya. Alasannya yang boleh untuk melakukan perjalanan jauh itu hanya ketiga masjid ini gitu. Ini yang salah cara memaknainya. Ini sudah dibahas di kitab Mafahimnya Abu Ya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu. Jadi yang dilarang dari ini adalah kamu tidak boleh berniat melakukan keluar negeri untuk apa? Hanya untuk ke masjid, ada masjid keren di luar negeri. Itu nggak boleh gitu loh. Misalkan mau ke Jakarta ngapain? Saya mau sholat di Masjid Istiqlal. Apa bedanya Masjid Istiqlal dengan Masjid Al-Amin di Sumber Pucung? Oh pahalanya sama. Itu yang nggak boleh gitu.
Jadi yang nggak boleh itu, kalau Anda mau ke masjid, ya masjid di tempat kamu saja. Oh, nih. Gitu. Kayak tujuannya kalau cuma untuk hanya ke masjid itu Nggak boleh, nggak boleh. Kayak gini ini ya, kan ada fenomena banyak hal ya, ada qiyamul lail, ada gerakan ini, gerakan ini kalau malam ini. Kalau saya anjurkan Anda kalau qiyamul lail di masjid Anda sendiri. Yang terdekat dari Yang rumah. terdekat iku openono, gitu loh. Yang dekat nggak diramekan malah meramaikan masjid nang aco-aco. Dan itu yang nggak benar menurut saya itu. Jadi itu apa namanya untuk jadi sebenarnya ya lebih ke mubah ya Gus ya. Lebih ke mubah. Karena hal-hal yang anu itu kan sebenarnya semuanya mubah dulu kan. Nggak ada perintah untuk ayo kamu keluar negeri. Enggak gitu loh. Jadi kayak kewajiban. Ini yang tolak tadi ya. Ini yang tolak. Kalau yang haram, ya kita punya banyak contoh. Nabi itu menyuruh ada perintah hijrah itu kan 2 kali. Kalau enggak salah ya, setidaknya 2 kali. Yang satu hijrah ke Habasyah itu. Hijrah pertama kan ke Ethiopia itu, iya kan? Ada sekian orang itu disuruh hijrah. Kenapa? Karena kondisi di Mekah sudah tidak memungkinkan. Kenapa? Sudah disiksa, jadi tidak bisa menjalankan syariat, sudah tidak aman untuk menyelamatkan diri. Untuk menyelamatkan, maka dia harus lari. Larinya kemana? Waktu itu Nabi memilah-milah daerah mana yang kira-kira bisa memberikan perlindungan. Oh, ada di Ethiopia. Di Habasyah itu, di Ethiopia itu, di Habasyah. Lalu kemudian berikutnya ada perintah lagi untuk hijrah ke Yasrib, yang kemudian berubah nama menjadi Madinah Al-Munawwarah. Itu perintahnya itu wajib itu. Jadi begitu sudah turun perintah untuk hijrah, untuk kabur lah bahasanya, kabur ke Madinah itu sudah wajib itu. Makanya belakangan nanti ketika orang-orang itu terlambat hijrahnya, itu nilainya sudah efeknya, dampaknya sudah. Jadi misalkan begini ya, ada 5 orang nih, sudah sama-sama alim, bacaan Qur'annya sama-sama fasih, sama-sama ahli fikih. Siapa yang berhak menjadi imam? Nanti belakangan yang terakhir siapa yang hijrah duluan? Oh, dikata iya. Oh, saya hijrah duluan, berarti Anda yang lebih berhak untuk menjadi imam gitu loh. Jadi tolak ukur karena itu perintah. Karena itu perintah. Jadi yang terlambat untuk hijrah itu nanti nilainya semakin menurun. Nah, yang antusias untuk melakukan hijrah itu nilainya luar biasa. Jadi kalau kayak gini yang paling banyak keluar negeri berarti itu jadi pemimpin dari yang enggak juga. Luar negeri ini nang Hawaii. Dan Brasil, yang Argentina. Ya kalau itu konteks dulu ya, konteks dulu itu begitu karena hijrah itu adalah perintah, kewajiban gitu. Kenapa kok hijrah itu menjadi suatu kewajiban? Karena begini, logika yang dibangun oleh Nabi adalah kalau orang-orang ini tetap di Mekah, maka ini tidak bisa berkembang. Nah, agar berkembang orang-orang ini harus merelakan diri dan pindah ke Madinah. Di Madinah itu biar banyak, Anda harus pergi ke Madinah. Kalau Anda tidak pergi ke Madinah, di Madinah jadi sedikit gitu loh. Jadi itu masalah gengsi, masalah kekuatan militer dan seterusnya macam-macam itu sudah banyak. Tapi meniru semangat untuk Nabi untuk pergi ke berbagai tempat, berbagai negara itu bisa ditiru, guys. Artinya tidak menjadi sunnah, cuman itu bisa menjadi. Ya bisa. Bagaimanapun gini, kita itu tidak akan maju kalau kita tidak banyak membaca atau menjelajah ke negara-negara lain. Kita kan tidak mungkin tahu, oh misalkan ya, kayak kemarin saya ke Turki. Ke Turki itu kan lewat tol. Di tol itu nggak berhenti, Mas. Oh, jadi terus saja bis itu ya. Nggak ada pintu tol, nggak ada pintu tol. Membuat macet ya. Terus gitu loh. Saya tanya kan ke guide-nya, guide kalau di Turki itu guide-nya wajib berbahasa Indonesia. Oh iya. Jadi dia orang Turki asli. Tapi orang Turki asli, dia punya lisensi. Dia pernah ke Indonesia selama beberapa bulan, kemudian ikut ujian. Itu kan keren. Maksud saya, itu kualifikasinya tinggi. Jadi dia menjelaskan, loh, itu tadi sudah ada barcode, ya itu sudah tertangkap oleh kamera. Langsung otomatis terpotong. Sama seperti saya kemarin sama Yai ke Singapura. Sudah gitu. Jadi malah di tol sana itu ada sepeda motornya.
Jadi sepeda motor itu bisa masuk tol di Singapura itu. Dan juga nggak ada pintu tol, jadi ada kayak kamera itu. Jadi ketika mobil lewat itu dia kayak hidup gitu kameranya. Nah, di Indonesia kan sedang direncanakan itu kan. Direncanakan percobaan, gagal lagi percobaan, gagal lagi gitu. Kartunya nggak ada satu. Misinya di tol. Kita kan bikin macet itu. Itu satu contoh yang kayak gitu. Banyak hal yang bisa ditiru itu di luar negeri. Nah, kalau kita tidak ke luar negeri, kita tidak akan tahu. Misalkan tidak usah begitu, pondok saja. Kalau kita punya pondok, terus kita menutup diri untuk melihat pondok lain, ya kita akan berkembang. Eksklusif. Yang ada itu harus kita mengirim anak buah kita mengirim santri kita yang sudah senior mau jadi pengurus, dikirim kemana? Dikirim ke sini. Agar memotret di sana itu kondisinya seperti apa. Terus nanti apa yang bisa diadopsi, yang baik, yang bisa dikembangkan di sini. Itu kan keren kan? Tujuannya seperti itu gitu loh. Jadi bukan sekedar cepat saja. Luar negeri healing, habis healing uangnya habis ya pusing lagi. Terus jenengan kan sering tadi ya ke perjalanan ke luar negeri, termasuk terakhir di Turki. Saya ngikuti itu. Lagi di Kapadokia. Terus pernah short course ya Gus? Mesir. Hal menarik apa saja Gus sebenarnya kalau kita itu sehingga ya mungkin bagi ini kalau konteksnya adalah ISNU itu setengah wajib lah ke luar negeri. Begini, menurut saya memang perlu teman-teman itu ke luar negeri ya. Tapi tentu dengan menyesuaikan dengan kondisi. Cuma begini, saya mau cerita aja. Kalau yang ke Mesir itu memang saya berniat untuk sebenarnya niatan saya pertama, aku pengen ngerti Mesir. Itu di Al-Azhar itu apa? Bukan. Saya di kota 6 Oktober. Ada kota sendiri 6 Oktober, tapi dosennya dari Al-Azhar. Saya pengen ke Mesir. Tapi ketoknya mahal ini. Gitu loh. Ketoknya mahal kan. Kan jelas mahal, Mas. Apalagi sebulan. Terus ada temen nge-share apa? Ada short course bahasa Arab dan ilmu agama Islam itu 1 bulan bayarnya 25 juta. Sudah include makan dan tempat semua all in sudah. Kecuali yang dari Malang ke Jakarta loh. Ini murah ini gitu. Maksudnya kita umrah saja kan betul. Enggak cukup 25 itu. 25 cuma 9 hari. Iya 9 hari. 25. Akhirnya saya ikut sudah. Dan di sana betulan kita betul-betul tahu bagaimana expertnya dosen-dosen yang ngajar. Yang ngajar nahwu itu memang dia profesor nahwu. Kalau kita kan keahlian kalau kita guru besar bidang bahasa Arab tapi nggak jelas bahasa Arab yang mana. Dan nuansa maksudnya kan bahasa Arab itu kan banyak. Balaghah kah? Kalau di sana jelas. Ini guru besar bidang balaghah. Sesuai dengan memang kekhususannya dia. Jadi dia ngajarnya memang balaghah dari S1 dan seterusnya itu dia. S1-nya mungkin bahasa Arab secara umum, S2-nya nanti. Jadi memang betul-betul misal ilmu agama, itu ada ilmu Quran, spesifik dia gitu. Nggak secara umum. Tadi sekarang lah itu yang butuh kita gitu. Kayak misalkan ada dosen saya itu yang ngajar khot, Mas. Padahal kan kalau di sini khot itu kan nggak ada kuliahnya, nggak ada anunya kan. Orang bisa seni. Semua orang bisa seni. Dia enggak, dia spesifik. Saya memang kuliahnya memang di sini katanya. Memang di bidang ini gitu. Wah ini keren ini. Keren. Apalagi kalau ditarik ke pondok atau ke kampus-kampus kita harusnya memang yang ngajar di pondok itu kalau kamu memahami tauhid, spesifik tauhid, ngajar tauhid. Nggak usah ngajar yang lain, nggak usah ngajar yang lain. Gitu loh. Kalau kita kan enggak, pokok anggar iso maca kitab, ngulang opo ae wis. Semua bisa baca kitab GWS ya sudah. Sudah gitu. Itu kan ya ada baiknya ada sisi tidak baiknya. Tapi menurut saya ini butuh ditiru kayak di Mesir ya. Tapi tentu tidak semua loh ya Mas, tidak semua seperti itu. Itu yang saya temui selama 1 bulan. Sehingga saya belum lagi budayanya itu sudah jauh Mas. Kalau kadang kan kita melihat Mesir itu Al-Azhar, kampus tertua. Iya. Kalau budaya gimana? Itu kalau di Al-Azhar ya. Tapi kalau di Sita Oktober itu jam 12 malam cewek-cewek rokokan ya. Lah artinya itu kita bisa melihat ternyata kondisinya ya sama saja. Kadang kita rumput tetangga itu lebih hijau. Lebih hijau. Di sana itu ada 12.000 mahasiswa kalau tidak salah. Yang dari Indonesia. Dari Indonesia. 12.000. Lah kalau yang ke Turki itu saya dan keluarga. Jadi di An-Nur 2 itu kan kita
ada 3 ibu ya, maksudnya Yaibat itu punya 3 istri dan ada 15 anak sehingga banyak. Nah, kita memang bersepakat untuk ada pertemuan tiap bulan. Nanti tiap tahun itu ada program untuk ke luar negeri. Kalau dulu bukan ke luar negeri, dulu ke Lombok bareng ke Bali nasional. Nah, habis itu kemudian pernah kita ke Singapura, ke Malaysia, kemudian kemarin ke Turki. Nanti tahun depan ke Abu Dhabi apa kemana katanya. Itu memang ya hanya keluarga. Yang rombongan itu hanya keluarga saja. Keluarga saja, ada orang lain kecuali dari pihak travel yang menjadi tour leadernya itu. Nah, memang suasananya akan beda, Mas. Kalau kita sering kumpul, sering diskusi bareng, jadi apa ya, kemungkinan untuk ada hal-hal yang negatif itu tidak. Ya, meminimalisir itu, karena kita enak, kita ngobrol. Karena komunikasinya ada apa nyambung, kita ngobrol terus tambah akrab. Apalagi kalau misalkan dibiayai kan, itu malah senang gitu. Tapi enggak, ini dia sendiri. Terus kemudian kalau jenengan gitu, pengalaman yang paling banyak didapat itu apa, Gus? Selain ya tadi healing ya. Jenengan memotretnya lebih ke apa? Kalau saya sih lebih ke bagaimana perkembangan teknologi di sana, bagaimana misalkan ketertiban, kedisiplinan di sana, kebersihan. Itu kan menurut saya ya, kalau kebersihan di tempat kita itu kan Masya Allah ya. Tapi bukan berarti kemudian Mesir lebih bersih, enggak ya. Enggak, maksud saya kalau kita misalkan saya pernah ke Abu Dhabi. Jadi meskipun cuma transit, saya kemudian keluar ke Abu Dhabi. Itu kan wow. Bersih banget gitu loh. Bersih banget di Singapura juga. Karena kan bisa membedakan kan. Di Singapura permen karet aja jadi masalah ya. Mau rokok tua itu, mau rokok aja sulit. Iya gitu loh. Nah, sementara di kita itu nuwun sewu, kita itu kadang kurang wise lah, kurang bijaksana. Misalkan ya, kita rokok di mana aja kita rokokan. Bahkan misalnya sebenarnya kita ini termasuk bebas sekali gitu. Ya bebas sekali. Loh, itu bebas sekali, Mas. Ya. Saya kemarin diskusi dengan anak-anak itu masalah toa itu ya. Masalah toa itu pengeras suara. Kenapa kok dilarang toa untuk dibatasi? Betul. Dibatasi oleh Menteri Agama. Loh, itu yang benar kata saya. Lo juga nggak liberal. Ini bukan masalah liberal. Anda cari coba di Saudi Arabia, di Mekah, di Madinah, di Jeddah, di mana ada orang sholawatan banyak muslimnya. Loh, ini masuk mayoritas muslim itu. Aturannya muslim. Tapi yang dibolehkan di sana hanya adzan sama iqamah. Yang pakai speaker. Kalau sini tadarus, sholawatan, pengajian. Soal horor semua. Berbeken loh, Mas. Berbeken. Saya di sini kalau ada halegi itu, kan ada halegi, rutinan. Ada sound kan, sound di depan ini. Itu kalau nyetel anak-anak itu jam 12 malam masih on. Kalau cek sound. Tak seneni. Ya sampai ngecek kok jam gak main ya. Anakku cilik-cilik turu. Ngecek mesti penulis selawatan. Memang sensasinya di situ. Iya. Enggak kan harusnya kita tuh mengajak ke negara-negara yang di Mesir saja, Mas. Saya itu apartemen itu di sampingnya masjid. Apartemen saya di sampingnya Masjid Al-Husori yang di Sita Oktober itu. Itu ya bunyinya hanya adzan sama qomat saja. Selain itu ya nggak ada. Kalaupun ada darussa itu ya di dalam sound dalam. Dia nggak mengganggu nggak mengganggu yang di orang luar. Enggak, secara jujur ya, misalkan saya pribadi, entah kalau jenengan saya menjadi tetangganya masjid terus darusan sampai 3 jam, salah suara nih gak penak, mau coni salah itu asli nih rodok mangkel asli nih lo yo, gak wani ngomong. Gak wani ngomong kan. Itu akhirnya melawan mayoritas itu. Melawan mayoritas itu loh. Lah, padahal kalau kita belajar ke negara-negara lain itu diatur, Mas. Yang kayak begitu itu diatur negara itu. Di Turki itu sama. Jadi adzan qomat itu aja. Sama seperti ini lagi. Di Indonesia itu bebas banget. Pondok mau mengumumkan puasa kapan bebas, hari raya kapan bebas, lembaga NU Muhammadiyah mau mengumumkan bebas, masing-masing bebas.
Kami manut pemerintah bebas. Bebas. Kalau di negara lain nggak boleh. Bisa. Harus satu komando. Loh, satu pintu Satu yang pintu, mengumumkan itu pemerintah. Anda mau pinter oyo apa ya menang kan loh. Walaupun basis masa Basis masanya besar banyak. ya. Nggak boleh. Tapi kalau kita itu sudah bos bebas. Nah, dan pengajian sampai jam 3 bengi oleh Jadi sebenarnya seenak-enaknya itu ya di di Indonesia. Indonesia. Paling enak untuk beragama itu di Indonesia. Makanya itu. Makanya dodolan aku mau paling laris di Indonesia. Makanya tak selamanya rumput tetangga itu hijau. Tapi ya tadi yang baik-baik ya harus kita Harus contoh. yang jelek-jelek ya jangan dibawa lah ya. Masuk menumbuhkan budaya bersih, tidak membuang sampah sembarangan itu yang harus kita contoh sebenarnya. Ada juga saya yang ke Mesir, yang ke Turki itu. Saya nyari nama seorang syekh. Ke guide-nya itu. Saya mau sowan ke syekh ini. Ngapain Anda? Enggak, ini terkenal di Indonesia. Di sini enggak ada yang kenal dia. Di sana itu dia orang biasa, kantornya kecil ya. Ya sudah orang biasa gitu. Tapi begitu sampai di Indonesia kan Ya sangat namanya. memang pasarnya di Indonesia itu berbeda dengan di luar itu gitu loh. Jadi belum tentu juga ya Gus ya. Apa, Iya. orang yang namanya sangat besar di sini. Oh, belum tentu. Yang- Di sana itu ya biasa, Biasa gitu. saja. Di sana biasa. Saya gak kaget loh. Kok gak dihormat, kok gak anu. Jadi di sana itu Biasa. kepada seorang ulama ya dalam hal ini mungkin kiai ya itu tidak seperti yang di Indonesia. Tidak seperti di Indonesia. Hanya orang-orang tertentu saja yang memperlakukan ulama itu seperti di Indonesia. Kayak secara umum kan orang Turki itu agak liberal gitu ya. Maksudnya Turki Eropa ya. sebagian Eropa, sebagian Asia. Jadi di Istanbul itu kan ada dua bagian. Ada selat gitu ya. Iya. Yang sini ini Eropa, yang sini Asia. Tapi masih Turki. Masih Turki, sama-sama Istanbul. Oh, iya. Sama-sama satu kota ini. Jadi tergantung yang mana ini jadinya gitu. Iya. Sehingga peradabannya itu memang cara beragamanya itu berbeda dengan kita. Dan saya kaget betul itu. Sekarang saya tahu Syekh ini di Indonesia itu luar biasa kita muliakan. Sampai di sana tiba-tiba Biasa saja. Gus, tapi kalau kaitannya dengan ini Gus, ada hadis yang turunlah ilmu sampai ke negeri sini. Itu kalau dengan tema hari ini itu menurut jenengan bagaimana? Apa itu? Tapi kita nggak lihat itunya Gus. Tapi lebih konteksnya adalah tadi kembali ke luar negeri adalah sana. Kalau begini, hadis itu disebutkan di dalam Mukhtar Hadis juga disebutkan ya, meskipun itu ada beberapa kajian terkait itulah. Cuma menurut saya memang begini, Nabi itu sebenarnya bukan masalah Cinanya, bukan masalah Cinanya ya. Tapi Nabi itu sebenarnya kalau mau, andaikan itu benar ya hadis Nabi, maka poinnya adalah begini. Anda harus mencari ilmu, saking pentingnya ilmu, meskipun jauh ke negeri Cina Anda harus kejar. Gitu loh maksudnya. Jadi bukan hanya ke Cina. Bukan hanya ke Cina. Tapi kemanapun. Kalau itu penting, urgent dan itu dilakukan oleh misalkan siapa Imam Bukhari ya. Imam Bukhari itu dalam rangka mengejar satu hadis saja, dia sampai melintasi banyak negara. Hanya untuk mencari satu hadis. Benar enggak hadis ini diriwayatkan Nabi? Itu diuber sampai sampai ke banyak negara. Sampai ke banyak negara. Loh, Imam Bukhari itu sudah lintas negara itu. Lintas negara hanya untuk memvalidasi hadis itu. Itu benar apa tidak? Benar apa tidak? Benar enggak orang ini mendengar dari Nabi? Benar enggak ini sahabat Nabi dan seterusnya? Jadi memang tadi sesuai penjelasan penjenengan bahwa ke luar negeri itu ya boleh, harus ada tujuannya. Harus ada tujuannya. Tidak boleh apa luar negeri. Nah, dolan aja. Itu asas kemanfaatannya mungkin lebih sedikit ya. Dan yang terakhir sebelum kita tutup ya. Jadi kalau safar itu kita tetap harus perhatikan aturan-aturan hukumnya. Gitu. Meskipun ada rukhsah, ada keringanan yang diperbolehkan di dalam safar itu. Kan kalau safar tuh kita boleh kosor, gitu kan ya. Boleh kosor, boleh jamak. Kemudian kita boleh pakai huf. Jadi gak nyopot sepatu yang hanya nanti kalau wudhu hanya mengusap itu kan harus diperhatikan juga. Terus boleh untuk tidak berpuasa. Ya. Dan ini konteksnya sedang puasa ya. Sedang puasa saya singgung sedikit ini. Safar yang diperbolehkan tidak berpuasa itu kalau dia dilakukan sebelum fajar. Ya. Jadi misalkan saya mau kemana? Pas
sahur. Ya, sebelum subuh lah ya. Subuh, ya. Mau ke Surabaya saya. Berangkat sebelum subuh. Maka saya sejak fajar itu boleh saya makan. Karena ya. sudah berangkat sejak sebelum. Iya. Jadi saya sewantai aja di jalan juga. Bukan seperti ini, wah tuh sering ke Surabaya, berangkatnya jam 9 pagi, terus lihat. Nah, itu nggak boleh. Nggak boleh. Lah, tapi nanti kalau saya kelaparan di Surabaya, itu konteksnya lain. Ya. Anda sudah Mas kok kelaparan, silakan mokel karena kelaparannya bukan karena perjalanannya itu loh. Makanya saya kemarin ada anak-anak teman-teman tuh ngajak buka bersama bulat gitu ya. Waktunya gak ono. Ayo wes mokel bareng aja ngene. Lho ya apa carane itu? Iya, ayo ngadakan perjalanan ke Jakarta wes. Udah gak durunge anu ngono. Kan enak di jalan mangan. Itu diperbolehkan karena sebelum baca. Ini yang sering tidak di cover oleh teman-teman muslim ya, dipikir semua perjalanan itu ya sudah termasuk safar, termasuk boleh gitu loh. Enggak, belum lagi masalah jarak juga. Masalah jaraknya ya paling enggak 83 lah ya, 83 km. Tapi yang lebih ini lagi terkait waktunya tadi Gus. Kadang itu banyak yang belum paham pokok perjalanan jauh itu dihitung. Iya. Terima kasih, luar biasa ilmu yang diberikan oleh Gus Hilmi terkait tema kita pada episode kali ini, yaitu keluar negeri adalah sunnah. Ternyata tadi beliau menjelaskan keluar negeri itu harus ada tujuannya. Tujuannya apa? Pertama tadi ada tujuan tulab. Kemudian ada tujuan harab. Ya. Bahwa benarkah keluar negeri adalah sunnah? Ternyata tadi beliau menjelaskan ya jangan sunnah lah, mubah. Baik, terima kasih Gus Hilmi atas kesempatannya. Tim dari program Takjil setelah disambut oleh beliau di dalamnya beliau luar biasa. Semoga apa yang kita bahas pada tema kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Baiklah, saya akhiri program Takjil Intelektual ISNU Kabupaten Malang dalam tema keluar negeri adalah sunnah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.